Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan kemurahan kepada kita untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri kenikmatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu informasi yang sangat luar biasa manfaatnya yang berkaitan dengan istighfar. Adapun judul video kali ini adalah usai sholat duha, jangan asal istighfar. Penuhi 4 syarat ini agar diterima dan hajat terkabul. Sholat duha memang salah satu manfaatnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih jika kita setelah duha, kita juga membaca istighfar sebagai wujud pertobatan kita kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Orang yang dosanya diampuni, tobatnya diterima, maka insya Allah doa seseorang, hajat seseorang yang disampaikan kepada Allah akan mudah dikabulkan. Karena ada kalanya menurut Rasulullah bahwa terhalangnya hajat seseorang, terkabulnya doa seseorang itu bisa tertunda akibat terhalang oleh dosa-dosa kita yang banyak. Maka salah satu cara agar dosa kita diterima oleh Allah yaitu kita hendaknya mau bertobat kepada Allah. Salah satu cara bertobat ketika selesai sholat duha yaitu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar. Istighfar yang paling minim adalah astaghfirullahaladzim. Itu sedikit tetapi yang namanya istighfar walau sedikit itu adalah bacaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam rangka manusia bertobat kepadanya. Namun ternyata tidak asal kita beristighfar saja, karena ada 4 syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin bertobat dan tobatnya diterima dan doanya dikabulkan, yaitu seseorang yang tobatnya diterima, istighfarnya diterima, yaitu yang pertama dengan mengucapkan istighfar. Yang tadi kami contohkan astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Agung. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi jika kita ingin bertobat, yaitu hati kita merasa menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi istighfar akan menjadi tambah kekuatannya, energinya jika kita ketika beristighfar mohon ampun kepada Allah itu kita juga merasa menyesal atas dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, dalam hati kita menyesal, lisan kita beristighfar. Syarat yang ketiga yaitu
seluruh organ tubuh kita itu untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi tubuh kita, seluruh tubuh kita, mata kita, telinga kita, ya, untuk meninggalkan semua perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu bisa lewat mata kita melihat hal yang tidak senonoh, yang tidak baik. Telinga kita mendengarkan orang berghibah. Mulut kita, lisan kita ini juga sumber dosa ketika kita berghibah kepada orang lain, memfitnah orang lain. Hati kita juga menjadi sumber yang namanya dosa jika di dalam hati kita ada kedengkian kepada orang lain. Itulah, maka semua itu kita tinggalkan. Kemudian syarat yang keempat agar istighfar kita diterima, tobat kita diterima, yaitu berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jadi jika Anda ingin doanya terkabul, tobatnya diterima, maka 4 syarat itulah yang baik untuk kita lakukan agar istighfar kita, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau akan lebih baik lagi jika Anda beristighfar dengan menggunakan atau membaca yang namanya Sayyidul Istighfar. Itulah 4 syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin istighfarnya diterima dan taubat kita diterima dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kekurangan kekhilafan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.